Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa semuanya, ada pertanyaan dari masyarakat yang menggelitik tentang bahwa pada Ramadan tahun ini jatuh pertengahannya pada malam Jumat. Jadi pertengahan Ramadan tahun ini jatuh pada malam Jumat. Nah, kemudian dihubungkan dengan ada riwayat bahwa kalau ada pertengahan Ramadan itu jatuh pada malam Jumat akan terjadi huru-hara dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana konteks hadis itu, bagaimana kualitasnya, apakah betul pada Jumat paginya kemudian terjadi kehancuran alam atau kiamat? Maka dengan menelaah penjelasan para ulama, menelaah kitab-kitab, maka kami sampaikan beberapa hal berikut. Pertama, di dalam kitab yang kami pegang ini, di Sunan Abi Dawud, ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha adzabun fil akhirah adzabuha fid dunya al-fitan waz-zalazilu wal qatlu. Umatku ini adalah umat marhumah yang disayangi, laisa 'alaiha adzabun fil akhirah, yang tidak terkena azab di akhirat, wa adzabuha fid dunya, adapun siksanya di dunia adalah al-fitan, terjadi fitnah-fitnah, wa zalazilu, goncangan-goncangan atau gempa, wal qatlu, dan pembunuhan. Jadi umat Nabi Muhammad itu dijamin tidak disiksa di akhirat karena sebagai umat yang dirahmati. Nah, tetapi di dunia ini umat Nabi Muhammad akan merasakan, sebagian mereka akan merasakan fitnah, kemudian gempa, kemudian wal qatlu, dan pembunuhan. Kemudian dihubungkan dengan riwayat tadi itu yang diantara teksnya berbunyi, idza kanat sayhatun fi Ramadan, ketika ada suara fi Ramadan, di bulan Ramadan, fa innahu takunu ma'atun fi Syawal, maka sungguh akan ada huru-hara pada bulan Syawal, wa tamayyaza al-qabailu, dan kabilah-kabilah saling bermusuhan, fi Dzulqa'dah, di dalam bulan Dzulqa'dah, wa tusfaqu ad-dima, dan darah tertumpah, fi Dzulhijjati, di dalam bulan Dzulhijjah, wal Muharrami, dan bulan Muharram. Kemudian di hadis itu ketika ditanya, Rasulullah menjawab, hadhihi fin nisfi min Ramadana lailatal jumu'ati, suara ini terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu malam Jumat. Nah, kemudian ada lanjutan dari hadis itu, fi lailati jum'atin fi sannatin kasiratuz zalazil, terjadinya pada malam Jumat yang dalam setahun itu ada banyak gempa-gempa. Nah, hadis ini terdapat dalam kitab Al-Fitan, ditahris oleh Syekh Nu'aim bin Hamad, salah satu guru dari Imam Bukhari. Hadis ini banyak dikritik oleh para pakar hadis. Ada yang mengatakan tidak ada asalnya hadis ini. Ada yang mengkritik dari para perawinya yang kurang kredibel, sehingga dikatakan hadis ini dhaif. Nah, yang menarik itu adalah di sini ada
Katsiratuz zalazil, banyaknya gempa. Nah, kemudian tadi di Sunan Abi Dawud dikatakan bahwa bagian dari azab yang menimpa umat ini adalah az-zalazil. Nah, memang demikian juga bahwa ini dihubungkan juga dengan akan kedatangan Imam Mahdi. Di dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah bersabda, "Ubasyirukum bil Mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas waz-zalazila." Aku memberi kabar kalian dengan kedatangan Al-Mahdi yang diutus di tengah umatku dalam keadaan manusia dalam perselisihan, wazalazila, dan banyak terjadi goncangan atau gempa-gempa. Jadi kalau dihubungkan dengan ini, maka seandainya riwayat itu diterima, maka konteksnya bukan kemudian Jumat paginya itu kiamat kehancuran alam, tidak begitu, tetapi ini bagian dari tanda akan munculnya Imam Mahdi. Syekh Al-Barzanji sendiri dalam kitab Al-Isya'ah itu beliau salah satunya menyampaikan ada hadis bahwa pada bulan Ramadan itu akan ada suara. Tetapi di dalam kitab itu beliau tidak mengutip riwayat dari Nu'aim bin Hamad yang menjelaskan di pertengahan Ramadan. Cukup pada Ramadan saja akan ada suara. Dan ada suara ini adalah tanda, salah satu tanda akan munculnya Imam Mahdi. Nah, sementara kita tahu bahwa Imam Mahdi ini, beliau adalah sebagai pintu untuk masuknya atau tibanya tanda kiamat besar. Jadi Rasulullah sudah memberi kabar kepada kita bahwa ada tanda kiamat kecil, kemudian ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar yaitu dekat dengan kehancuran alam itu dimulai dari turunnya Nabi Isa dari langit. Nah, sementara keluarnya Imam Mahdi itu adalah sebelum munculnya tanda kiamat besar, tetapi menjadi pintu masuk. Jadi Imam Mahdi ini sebagai tanda kiamat, perantaraan antara tanda kiamat akhir dari kiamat kecil menuju tanda kiamat besar. Karena Imam Mahdi nanti akan bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa pada awalnya kemudian bermakmum kepada Imam Mahdi sebagai bukti bahwa Nabi Isa ini adalah ikut syariat Nabi Muhammad dan menghormati kepemimpinan Imam Mahdi. Nah, justru hadis ini satu sisi adalah kekhawatiran karena akan terjadi gempa, tapi di sisi lain adalah sebuah kabar gembira. Kenapa? Karena ketika kepemimpinan Imam Mahdi yang sebelumnya ada kepemimpinan yang penuh zulman, penuh kezaliman, maka akan ada kepemimpinan beliau, kepemimpinan yang penuh dengan keadilan. Beliau memimpin, ada riwayat menyatakan 5 atau 7, 8 hingga 9, maksimal 9 tahun. Penuh kesejahteraan, keamanan, kesentosaan. Masyarakat menjadi makmur. Nah, ini berita bahagianya justru bahwa ketika Imam Mahdi muncul di bai'ah di antara rukun di Ka'bah sana di Mekah, maka itu sebagai tanda kesejahteraan bagi umat Islam. Nah, kemudian jadi memang di dalam hadis-hadis yang sahih tidak sampai dijelaskan ada suara, ada gonjang-ganjing, ada gempa yang dihubungkan dengan pertengahan Ramadan pada malam Jumat. Memang yang detail ini adalah riwayat Nu'aim bin Hamad. Di redaksi yang hampir mirip ada juga di Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabarani. Nah, jadi diterima atau tidak, hadis ini tidak berhubungan dengan kehancuran alam. Jadi
bukan berarti kemudian besok langsung kiamat, tidak. Kenapa demikian? Karena kiamat itu tidak akan menimpa. Sekali lagi, kiamat atau kehancuran alam itu tidak akan menimpa orang Islam, orang Muslim, orang mukmin, nggak akan menimpa. Jadi kiamat itu nanti itu, akhir zaman nanti itu menimpa kepada orang-orang yang paling jelek. Karena itu ada hadis, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Sa'ah, kiamat tidak akan terjadi kecuali atas sejelek-jelek manusia. Ketika itu orang-orang beriman sudah ditiup sehingga kemudian meninggal semuanya, tinggal orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Karena itulah juga di hadis lain ada dikatakan, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqal la ilaha illallah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak lagi dikatakan la ilaha illallah. Tidak ada lagi orang yang bertahlilan la ilaha illallah. Sehingga orang kafir saja, jadi orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kenapa? Karena kiamat itu tidak akan terjadi kepada masyarakat muslim, masyarakat mukmin. Dan ketika kiamat itu terjadi, masyarakat muslim sudah diwafatkan semuanya oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana di dalam hadis Nuaim bin Hamad tadi ada malam Jumat. Malam Jumat. Memang betul bahwa kiamat, kehancuran alam itu terjadi pada hari Jumat. Jadi ada hadis sahih dari riwayat Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa adamu wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ati. Khairu yaumin, sebaik-baik hari, Tolat alaihi syamsu, yang matahari muncul di hari itu adalah yaumul jumati, adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah, dan tidak ada kiamat illa fi yaumil jumati, kecuali pada hari Jumat. Dari hadis ini menjadi jelas bahwa sebagaimana penjelasan para ulama ketika kita masih kecil dulu di madrasah, di pesantren, bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat itu benar. Tetapi juga kiamat itu hanya terjadi kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Orang muslim tidak ada. Nah, memang ada huru-hara, ada fitnah dan sebagainya, itu memang diprediksi oleh Rasulullah sudah jauh-jauh hari, sehingga para ulama itu membagi menjadi dua. Ada fitnah gonjang-ganjing yang sudah pernah terjadi ketika masa-masa yang lalu itu. Nah, kemudian ada juga gonjang-ganjing yang akan terjadi pada akhir zaman. Semoga kita terselamatkan. Pokoknya banyak membaca tahlil, membaca sholawat, banyak beribadah, beramal soleh. Jadi tidak perlu takut bahwa pada Jumat ini yang datang ini terjadi kehancuran alam. Tidak sependek itu. Prosesnya sangat jauh sekali. Kenapa? Karena justru ketika akan munculnya Imam Mahdi itu, maka setelah itu masih ada periode turunnya Nabi Isa. Kemudian ada yang memerangi Dajjal dan seterusnya. Jadi masih panjang episodenya. Tidak ujuk-ujuk begitu. Nah, justru dengan akan kemunculan Imam Mahdi itu akan terjadi kesejahteraan. Tetapi apakah pada malam Jumat yang Ramadan ini kemudian itu menjadi tanda Imam Mahdi? Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas pertengahan Ramadan pada malam Jumat itu sudah terjadi beberapa kali. Dan tidak terjadi suara seperti itu. Sehingga hadis ini ada banyak ulama yang mengatakan tidak bisa dijadikan sandaran. Ya juga tidak perlu kita takut. Yang jelas memang secara umum makna yang global yang diterima oleh para ulama, memang sebelum Imam Mahdi muncul gempa, muncul kezaliman. Secara umum begitu. Tetapi kapan, tahun berapa, kita tidak tahu. Nah, dengan demikian
para kaum muslimin, kita harus tenang. Tetap saja kita lakukan taraweh baik di masjid atau di rumah, di musola. Kita tetap tadarus baik di masjid atau di rumah dengan tenang. Kita harus tenang. Kenapa? Karena orang Islam itu selamat dari huru-hara akhir zaman ketika detik-detik menjelang, ketika dekat-dekat menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena kiamat hanya akan terjadi kepada orang-orang kafir. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.